Shalom rekan-rekan Angkatan Muda Ranting Dalis dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Elma Fiani Lololia di channel YouTube Ranting Dalis Som lagi. Apa kabar teman-teman Ranting Dalis? Saya percaya kita semua ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Rekan-rekan Ranting Dalis dimanapun kalian berada, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam kebaktian AMGPM Ranting Dalis di saat ini. Shalom saudara Ranting Dalis dimanapun berada. Di saat ini kita akan ada dalam ibadah angkatan muda. Untuk itu mari kita siapkanlah hati dan pikiran kita, lalu kita beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan kidung pujian bagi Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 3 ayatnya yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Ibadah angkatan muda Ranting Dalis yang kami lakukan di saat ini Tuhan, walaupun dalam keadaan kondisi di mana kami hidup dalam keterbatasan karena kami mengikuti segala aturan baik dari pemerintah maupun gereja dalam masa-masa pandemi COVID ini Tuhan, kami alaskan ibadah ini kiranya menjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Di saat ini kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan, dan sesuai dengan materi yang diturunkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat, kita selaku pemuda dan pemudi GPM, kita akan ada dalam meditasi. Dan bacaan kita di saat ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Injil Markus pada pasalnya yang ke-10. Markus pada pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-52. Sekali lagi Markus pada pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-52. Tetapi mendahului segala rangkaian kegiatan kita untuk meditasi di saat ini, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan di saat ini. Dengan mengangkat pujian, Bapa siapkanlah hatiku. Siapkanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Oh,
dalam susah dan senang. Berilah Roh Kudus-Mu menuntun hidupku dalam susah dan senang. Siapkanlah hatiku, Bapa, mau menyambut sabda-Mu. 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 Markus pada pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-52 yang berbunyi demikian, berjudul Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan ada dalam meditasi. Karena kita terbatas karena masa-masa pandemi, lalu ini ada inisiatif dari kami, Angkatan Muda, khususnya Saudara Ranting Dalies, untuk kami melakukan ibadah daring. Dari ibadah ini dilakukan dari rumah. Jadi teman-teman, saya akan memberikan beberapa menit untuk teman-teman merenungi makna firman Tuhan yang tadi. Lalu teman-teman boleh meresponnya di dalam kehidupan hidup teman-teman sebagai seorang pemuda dan pemudi. Apa yang dilakukan bagi Yesus terhadap orang buta tadi, Bartimeus, ketika ia buta, ia punya iman yang sangat kokoh terhadap Tuhan. Ia percaya bahwa dengan
kuasa Tuhan, Tuhan mampu menyembuhkan segala kesakitan dan segala hal yang ia hadapi. Saya mengajak teman-teman semua untuk ada dalam keheningan, kita ada dalam saat kontemplasi beberapa menit saja untuk kita merenungi makna firman Tuhan ini. Dan sesudah itu kita akan ada dalam sebuah kesimpulan singkat yang akan saya bacakan sesuai dengan firman Tuhan ini yang tadi kita sama-sama baca, supaya menjadi kekuatan bagi kita dalam menapaki hari-hari hidup kita, apalagi saat ini kita hidup dalam masa-masa pandemi dan segala ruang gerak kita terbatas. Jadi kesempatan saya berikan, kita hening sejenak untuk merenungi firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Ya, rekan-rekan pemuda, saat kontemplasi kita telah selesai dan saya mengajak kita semua untuk mari sama-sama kita merenungi makna firman Tuhan yang baru saja kita renungkan untuk menjadi pedoman dan pelita untuk menerangi langkah kita sebagai kaula pemuda dan pemudi untuk menjadi berkat atau menjadi garam dan terang dunia di mana saja kita berada. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mencoba untuk melihat perikop pembacaan ini, kemudian cerita daripada Bartimeus ini, bagaimana ia ketika dilahirkan, sejak dilahirkan ia buta, dan pada saat Yesus menyembuhkannya itu ia sudah mau dikatakan sudah berusia di usia-usia yang sudah mapan, dia sudah ada dalam usia-usia yang sudah ada dalam masa-masa tua. Tetapi pada saat itu ia percaya, ketika ia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu melintasi daerah di mana ia ada, lalu ia berseru. Dan ketika ia memanggil Yesus, orang-orang di situ lalu menegur dia. Dalam bahasa sehari-hari mereka bilang dia untuk tidak usah berteriak, karena mubazir kalau dia berteriak. Tetapi dia semakin mereka menegur dia punya suara itu semakin besar. Dan saat itu Yesus mendengar ceritanya, Yesus menyuruh para murid atau orang-orang yang di sekitar situ membawa dia kepada Yesus, dan saat itu Yesus menjamah dia. Yesus berkata bahwa dia punya iman yang begitu besar dan dia punya iman yang menyelamatkan dia sendiri, karena dia memang benar-benar percaya dan dia yakin bahwa Yesus sanggup untuk melakukan penyembuhan bagi dirinya. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, di saat ini kita ada dalam masa-masa pandemi COVID-19, di mana kita dibatasi oleh segala macam aktivitas, ruang gerak kita sempit, pelayanan kita juga terbatas karena kita harus mematuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya. Buktinya saya sementara pimpin ibadah juga tidak dianjurkan untuk harus melepaskan masker. Padahal sesungguhnya orang juga melihat bahwa siapa yang pimpin ibadah ini? Misalnya contoh, tapi karena aturan jadi kita tetap mematuhi protokol kesehatan sebagaimana pemerintah dan gereja bekerja sama untuk mengeluarkan aturan bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan itu. Rekan-rekan pemuda, ada banyak spekulasi, ada banyak pikiran-pikiran atau banyak realita, terus berita-berita hoax di mana-mana yang menyebutkan bahwa atau bilang bahwa kita tidak boleh vaksin dan lain sebagainya, percuma saja kita mengikuti protokol kesehatan dan lain sebagainya, atau corona itu juga tidak ada dan lain sebagainya. Ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan momen-momen ini untuk mereka mencari income untuk masuk dalam pribadi mereka.
Tapi saya perlu mengingatkan bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Ia telah menaruh hikmat bagi diri kita sendiri. Nah, hikmat itu kita pakai. Kalau sebagai seorang pemuda dan pemudi, kita boleh melihat situasi ini. Kalau orang boleh melihat bahwa itu tidak benar dan lain sebagainya, kita mesti harus jeli. Ketika hikmat itu Tuhan berikan, berarti Tuhan punya maksud. Kita sebagai seorang pemuda dan pemudi, kita boleh melihat bahwa apa sih rencana dan maksud Tuhan. Mungkin saja saat ini teguran bagi kita semua yang ada di dunia ini bahwa apa yang kita buat kepada dunia ini sudah terlalu jahat. Misalnya, dalam hidup sehari-hari kita punya hubungan sosial antara pribadi bersama dengan kehidupan keluarga, juga dengan tetangga dan lain sebagainya. Lingkungan di mana kita berada sudah mulai rusak. Faktor iri hati, dengki dan lain sebagainya itu membuat semuanya hancur. Kalau apa yang kita buat terhadap alam ini, kita sudah memangkas habis semua alam ini, misalnya penebangan hutan secara liar dan lain sebagainya sudah bersih. Jadi pantas alam ini marah kepada kita. Dalam hal ini Tuhan mau menegur kita dengan hal ini. Jadi wabah ini sebenarnya dia adalah membuat kita mengintrospeksi diri bagaimana kita sebagai seorang bunda, apa yang sebenarnya kita lakukan untuk pelayanan kita. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak sekali orang yang pintar. Orang yang pintar di dunia ini terlalu banyak. Bahkan di daerah pelayanan di mana kita adanya, banyak sekali orang pintar. Tapi orang bijak itu banyak sedikit. Kenapa kita katakan demikian? Orang pintar itu banyak berkoar-koar. Mereka menceritakan segala sesuatu terlalu banyak. Tapi mereka tidak pernah memikirkan dampak daripada apa yang mereka lakukan. Misalnya, saat pemerintah memberikan informasi atau aturan-aturan, kadang-kala pemuda ini juga acuh tak acuh, mereka juga tidak percaya tentang hal itu. Tapi sebagai tulang punggung gereja Protestan Maluku ini, saya mengajak kita semua untuk kita melihat hal ini. Kita sebagai pelopor keselamatan, kita sebagai motor penggerak bagi semua orang yang ada pada kita sendiri. Untuk menaati protokol kesehatan, bijaklah untuk menyikapi segala persoalan terkait dengan informasi dan lain sebagainya. Hiduplah dalam kedamaian, hiduplah dalam kasih seperti yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita, dan jangan pernah membanggakan diri, jangan sombong, dan selalu percaya dan yakini seperti halnya dengan Bartimeus. Dia punya masalah yang begitu berat, tapi dengan keyakinannya ia mampu untuk membuat dia sembuh. Kita pun demikian, ketika ada masalah dalam kehidupan kita, masalah dalam studi, mulai kita saat ini sementara dalam masa-masa cari lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, kita harus tetap sabar, meyakini sungguh bahwa satu saat Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Keberhasilan itu akan punya kita, kesuksesan bahkan kesembuhan itu, masalah apapun bahkan penyakit apapun itu dia akan sembuh kalau kita percaya dan yakin sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu sanggup melakukan semuanya. Ingatlah satu pesan yang kita mau bilang, bahwa orang pintar itu belum tentu bijak, tetapi orang bijak sudah pasti pintar. Ingatlah selalu moto kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan ada dalam doa, tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan untuk memperkuat pelayanan kita selama masa-masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita kidungkan pujian dari nyanyian GPM, Tuhan Penyelamat Raja dan Junjunganku. Jadikan aku saksi setiamu, memberitakan kebenaran cinta kasih-Mu yang telah selamatkan jiwaku. Tuhanku,
Tuhan, saat ini kita akan ada dalam doa. Mari kita tenang dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dari Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan selaku persekutuan pemuda dan pemudi Saudara Ranting Dalies. Kami datang dan bersyukur kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh beban kehidupan kami kepadamu Tuhan. Sebelumnya kami memohon ampun atas semua pelanggaran dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, sucikan dan baharulah kami. Dengarlah dan jawablah doa kami di saat ini sesuai kehendak-Mu. Di saat ini kami mau berdoa bagi kami semua, seluruh sivitas Saudara Ranting Dalies dimanapun saja mereka berada, bahkan kami berada Tuhan. Baik kami selaku pengurus maupun anggota, Tuhan memberkati kami semua, walaupun kami ada dalam masa-masa pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap bersama-sama dengan kami untuk melihat tugas dan tanggung jawab pelayanan kami ini Tuhan, untuk menjadi garam dan terang bagi semua orang. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan memberkati kami dengan pergumulan pribadi kami masing-masing, kehidupan keluarga kami, bahkan persekutuan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini Tuhan, kami telah membaca firman Tuhan, kami telah bermeditasi. Percaya sungguh Tuhan Yesus, iman kami akan semakin kuat, sama seperti Bartimeus Tuhan Yesus yang Tuhan menyembuhkannya dengan iman dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dan kami pun demikian Tuhan Yesus, selaku pemuda dan pemudi, kami percaya bahwa kami sanggup, bahkan kami bisa melewati masa-masa sulit kami Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dialah ya Tuhan kami berdoa bagi program-program pelayanan kami yang sudah terrealisasi maupun yang belum. Biarlah Tuhan memberkati. Kami percaya sungguh Tuhan Yesus bahwa wabah ini tidak dapat membuat kami terpuruk Tuhan, tidak dapat membatasi ruang dan gerak kami selaku pemuda dan pemudi untuk tetap memuji Tuhan. Biarlah dengan apa yang kami lakukan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa dalam kerajaan surga, pemerintah, gereja, kami serahkan ke dalam tangan Gereja Besar Maluku ini juga kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua para pendeta yang ada di daerah pelayanan Gereja Besar Maluku, semua penatua diyakin, bahkan kami semua pengurus angkatan muda, dari pengurus besar sampai kepada ranting-ranting sekalipun Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, doa dan sembahyang kami, ampun atas semua salah dosa kami Tuhan. Lalu ke dalam tangan kami berdoa kepadamu sambil kami mohon berkat-Mu atas seluruh kehidupan kami. Kasih karunia yang berasal daripada Tuhan Allah kita, penyertaan dan cinta kasih daripada Anak-Mu Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Allah yang suci dan kudus, tinggal menyertai, memberkati, memenuhi kami semua yang telah kami doakan, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah angkatan muda di saat ini telah selesai. Rekan-rekan pemuda semua punya selamat malam. Dan bagi teman-teman Taubat Saudara Ranting Dalies, apabila ingin melihat materi ini kembali, ada di link di bawah sini medsosnya Saudara Ranting Dalies. Teman-teman bisa buka lalu lihat materi yang ada terkait dengan meditasi saat ini. Sampai baku dapat di ibadah minggu depan. Salam sehat, ingatlah selalu protokol kesehatan. Yang belum vaksin, jangan lupa ketika sudah waktunya dijadwalkan untuk vaksin, harus vaksin. Tuhan Yesus menyertai dan berkati kita semua. Selamat malam dan shalom.